Salam sejahtera Bapak Ibu. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Damai Tuhan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru. Tema kita hari ini adalah perjalanan dengan Tuhan. Bacaan dari Mazmur 126, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun baru, tahun 2022. Sebuah perjalanan yang pasti kita harapkan, perjalanan yang semakin baik. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan yang baik itu bukan menurut kita. Perjalanan yang baik itu adalah perjalanan yang kita lewati bersama dengan Tuhan, dalam iman, dalam kekuatan yang dari Tuhan. Kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Ratap tangis, hadir silih berganti dengan tawa dan sukacita. Namun satu kepastian yang tersedia bagi orang percaya adalah kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Pemazmur dalam Mazmur 126 menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan umatnya melebihi apa yang dapat dipahami oleh manusia. Mereka yang memberontak dan dibuang ke Babel dibawa kembali ke Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada umatnya. Umat Allah yang pulang dari pembuangan melihat hal itu sebagai sesuatu yang sepertinya mustahil. Tetapi hal tersebut merupakan sebuah kenyataan pada akhirnya. Mulut yang penuh dengan tawa dan sukacita merupakan ekspresi dari keajaiban karya Allah di tengah-tengah mereka. Lihat di ayat 3. Kita menemukan satu sukacita, satu tawa, sukacita yang mau mengekspresikan keajaiban Allah. Seruan dinaikkan di hadapan Allah untuk pemulihan keadaan dari penderitaan yang telah mereka jalani. Pemazmur juga hendak menunjukkan bahwa ratap tangis dan air mata bukanlah kondisi yang permanen. Allah sanggup memberikan yang terbaik melalui setiap tragedi yang terjadi. Inilah alasannya umat Allah selalu hidup dalam pengharapan. Dalam kehidupan kita sebagai umat Allah di masa kini, kesadaran akan Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi penderitaan yang kita alami, bahkan kita hadapi di perjalanan kita ke depan. Kita bukan hanya dilepaskan dari tawanan dosa melalui Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, tetapi Tuhan juga telah berulang kali membawa kita kembali kepadanya melalui setiap peristiwa hidup kita. Tuhan selalu membawa kita kembali kepadanya, dibawa keluar dari keputusasaan, dibawa keluar dari kekhawatiran, dibawa keluar dari segala persoalan. Tuhan telah berulang kali membawa kita kepada kasih-Nya. Janji kelepasan dari setiap penderitaan yang kita alami menjadi pengharapan di tengah-tengah tragedi kehidupan. Ingatlah, pemazmur dalam 126 ini mau menunjukkan hal yang serupa, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa dan tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Mengapa? Karena Allah setia. Penderitaan, sekali lagi, bukanlah sebuah kondisi yang permanen.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk berjalan bersama Allah. Kita tidak tahu perjalanan kita ke depan. Kita akan mendaki gunung atau menuruni lembah. Sekali lagi, kita akan melihat perbuatan tangannya yang ajaib, yang dikerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Dan mulut kita akan penuh dengan tawa dan sorak-sorai, karena Allah yang dahsyat ada di tengah-tengah kita, bahkan ada di dalam perjalanan kita. Teruslah berjalan dengan Allah. Karena ketika kita terus menabur, terus punya iman, punya pengharapan di dalam Allah, sekalipun kita menabur dalam tangis dan tetesan air mata, Tuhan akan menumbuhkan apa yang kita taburkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu menjalani tahun yang baru 2022. Tuhan ada dalam perjalanan kita. Amin.